Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab keseimbangan dan dinamika rotasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang dinamika rotasi terlebih dahulu. Untuk pengertiannya, dinamika rotasi itu bisa dikatakan sebagai pergerakan yang memutar. Nah, untuk pergerakan memutar, kita ada beberapa besaran. Yang pertama momen gaya, yang kedua momen inersia, dan ada lagi satu percepatan sudut, kecepatan sudut, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang pertama kita bahas tentang momen gaya dulu, atau yang biasa disebut dengan torsi. Lambangnya tau. Dari pengertiannya, momen gaya ini bisa disebut sebagai sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga mengakibatkan benda tersebut berotasi atau berputar. Nah, agar kalian lebih mudah, saya akan menggambarkan permisalannya. Waktu kelas 1 kemarin, kalian sudah membahas tentang gaya. Nah, misalkan saya punya benda di sini. Ketika benda ini saya berikan gaya sebesar F, maka benda ini kan akan bergerak. Nah, dapat dikatakan bahwa benda ini bergerak karena diberi gaya. Jadi penyebab benda bergerak adalah gaya. Gerakan benda yang disebabkan oleh gaya bisa berupa gerakan vertikal atau horizontal. Untuk yang horizontal seperti ini, kalau misalkan gerakan vertikal contohnya seperti ini. Nah, ini gerakan vertikal. Jadi ini gaya juga. Ini juga gaya. Nah, kembali lagi berarti penyebab dari benda bergerak adalah gaya. Tapi benda bergeraknya yang dimaksud adalah gerak horizontal atau gerak vertikal. Lalu bagaimana jika satu benda, misalkan ini satu batang, nah terus dia diberi poros di sini. Poros itu bisa diibaratkan seperti ini. Ini batang kayu, lalu di sini diberi paku. Otomatis yang sebelah sini kan tidak bisa bergerak, yang di sebelah sini bisa digerakkan. Nah, ketika kita berikan satu besaran di sini, maka si batang ini akan berputar. Misal arahnya sekarang jadi di sini. Nah, bisa dikatakan bahwa yang membuat si batang ini berputar itu namanya momen gaya. Jadi, kalau misalkan geraknya gerak lurus berupa gerak horizontal atau gerak vertikal, berarti penyebabnya namanya gaya. Kalau geraknya melingkar atau berotasi, maka penyebabnya adalah momen gaya. Di sini berarti hanya ada perubahan istilah saja.